Selamat siang jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi lebih antusias, Shalom. Yes, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, di hari ini kita terkumpul di tempat ini. Kita berada di penghujung bulan Juni. Minggu depan kita berada di bulan Juli. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa itu semua terjadi atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kita. Dan hari ini saya percaya ada sukacita yang begitu besar di tempat ini, amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita mulaikan ibadah kita di siang hari ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kembali lagi jemaat-Mu, jemaat Gilgal Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami mau membawa setiap rasa syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami membawa sembah syukur kami, Engkau hadir di tempat ini, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah di siang hari ini Tuhan, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang lemah dikuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari bersama kita bangkit berdiri, berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Percayakah Bapak Ibu bahwa kita telah dipilih untuk memberitakan perbuatannya yang besar, ya? Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya takkan terkencangkan. Amin. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Mari bersama kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa. Kita berdiri dengan kuasa. Babro yang dahsyat. Babro yang dahsyat. Beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya
bahwa kuasa yang begitu besar ada di dalam kita, amin. Come on. Siap melompat untuk Tuhan kita? 1, 2, 3, come. Kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih salam. Happy Sunday. Ya. Oke, baik. Wah, ini luar biasa ya. Oke, silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan pengumuman hari untuk sepanjang minggu berjalan ini, kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau beribadah di tempat ini.
Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan senang hati. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita sama-sama satu keluarga di dalam Tuhan. Oke, baik. Untuk ibadah sepanjang minggu berjalan dan ibadah raya minggu depan tanggal 2 Juli disertai dengan perjamuan kudus. Karena ibadah minggu pertama di bulan Juli ada perjamuan kudus, dan kebaktian seperti biasa jam 9 dan jam 11. Dan disertai juga dengan ibadah anak di lantai 2 jam yang sama jam 9 dan jam 11. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin lagi berhalangan sakit atau lagi ada kegiatan lain di hari Minggu, Bapak Ibu bisa menyaksikan ibadah secara online, akan tayang jam 5 sore di YouTube GBI Gilgal Manado. Pengumuman selanjutnya adalah untuk Grow. Hari Selasa ini diliburkan karena ada kegiatan summer camp ya anak-anak muda kita. Dan untuk youth camp tanggal 27 dan sampai dengan tanggal 29. Ya, ayo anak-anak muda. Kami juga mendorong Bapak Ibu yang punya anak-anak muda untuk mengajak anak-anak kita untuk ikut terlibat di dalam youth camp ini. Dan youth camp ini kami dari gereja menjamin semua anak-anak itu akan baik-baik saja di sana. Karena kami semua tim yang ada akan turun langsung ke sana juga untuk bersama-sama mendampingi anak-anak kita ini selama ada kegiatan di youth camp nanti. Dan pengumuman selanjutnya adalah untuk doa Jumat diliburkan karena ada beberapa kegiatan juga yang pengerja yang masih ada di camp, ya masih ada di camp. Pengumuman selanjutnya adalah untuk bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam komunitas sel, kami selalu rindu mengajak Bapak Ibu untuk tergabung di dalam komunitas sel. Kenapa harus di dalam komunitas sel? Karena di dalam komunitas sel itu kita akan mengalami kekeluargaan di dalam Tuhan. Di dalamnya itu ada kehidupan saling ya. Di dalamnya kita saling menguatkan satu sama lainnya di keluarga sel. Jadi kami mengajak Bapak Ibu yang belum tergabung untuk bergabung bersama dengan kami di komunitas sel. Bapak Ibu bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar. Dan pengumuman selanjutnya yang tidak kalah luar biasanya, ayo beri tepuk tangan untuk tanggal 1 Juli. Di tempat ini ada event ya, konser musik. Dan konser ini dilaksanakan tanggal 1 oleh grup band Undivided dan Samaratayo. Semua diberi tepuk tangan. Ya, kami mengajak untuk semua anak-anak muda juga ya di gereja kita untuk hadir ya tepat waktunya. Sayang loh karena hari tanggal 1 ini ada informasi ada beberapa sekolah yang hadir. Sayang kalau jemaat kita sebagai tuan rumah untuk tidak ada di dalam acara ini. Kami mengajak semua anak-anak muda, open door itu jam 5 sore di tempat ini. Pengumuman selanjutnya adalah persembahan dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan atau memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak-kotak yang sudah tersedia di depan. Pengumuman terakhir adalah dalam rangka ulang tahun gereja kita bulan Agustus, panitia HUT sedang menggalakkan pengumpulan dana dan mereka sedang buka basar di bawah untuk berjualan makanan. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu untuk terlibat di dalam bagi Bapak Ibu yang membelanja makanan berarti Bapak Ibu sudah membantu panitia yang ada di dalam pengumpulan dana. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan dunia. Mengalir, pada sampai kita bangkit berdiri dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
Jangan biarkan pikiran kita menghalangi Roh Kudus bekerja di tempat ini. Tinggalkan segala rasa takutmu, rasa kekhawatiranmu karena Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib. Segala ketakutanmu, segala penyakitmu, percayalah kuasa Tuhan lebih besar daripada itu semua. Makasih Tuhan. Kami mau terus bangkitkan iman kami Tuhan. Makasih Tuhan. Kami percaya ketika kami membawa pujian kami dengan hati yang bersungguh-sungguh, Engkau senantiasa mencurahkan kuasa-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu, jemaat Gilgal terus menjadi jemaat yang kuat. Setiap yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Setiap yang lemah Engkau kuatkan. Setiap yang punya beban berat Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap belenggu-belenggu Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini Tuhan, kami menerima ketenangan. Kami menerima sukacita yang sejati dari Engkau. Kami mau terus percaya itu Tuhan. Makasih Tuhan. Mari mau terus fokus sama Tuhan. Kita bangkitkan iman kita. Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkan dengan imanmu. Aku percaya, apapun sakit, apapun keluhanmu, saya Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Yes, memberkatiku. Aku percaya, cuma Tuhan saja yang memberikan. Hadirat-Mu, kami sungguh percaya bahwa Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Saatnya kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau mengurapi hamba-Mu. Dengan segala keterbatasan yang ada kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus bekerja bagi setiap kami. Urapi terus juga jemaat-Mu supaya boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu siang hari ini Bapak. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita mau tes dulu semangatnya kebaktian 2. Apa kabar? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Wah, oke, luar biasa. Gak kalah dengan kebaktian 1 ya. Luar biasa Bapak Ibu, apa kabar? Amin. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan
kebenaran firman Tuhan dengan tema khotbah True Church ya, atau gereja yang sejati. Karena banyak kali kita hanya fokus menjadi gereja di dalam organisasi saja. Enggak salah ya, karena kita ada di tempat ini juga terbentuk dari juga salah satunya kita ada organisasi yang kita lagi bangun. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kita enggak boleh hanya fokus sebagai gereja di dalam organisasi. Tapi Tuhan mau kita menjadi gereja sejati. Amin. Saya ingat founding father kita bersama kita siang hari ini pernah juga sampaikan. Banyak kita gereja ini hanya fokus sebagai gereja organisasi. Tapi tidak menjadi gereja. Wah, itu sebuah penekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dapati kita hanya datang sebagai rutinitas saja setiap hari Minggu. Enggak afdol kalau enggak ke gereja. Ya, setiap hari Kamis misalnya enggak family cell, enggak afdol. Ditelepon-telepon terus sama FCL-nya, berarti belum menjadi gereja. Belum banyak hal yang dia lakukan untuk Tuhan. Bahkan Jumat aja telepon terus sama Pak Edi. Ayo mesti datang doa ya, banyak pergumulan kamu mesti berdoa loh gini. Itu hanya sebuah tanggung jawab, hanya dorongan orang. Belum menjadi gereja. Ya, sama halnya kalau misalnya Bapak Ibu suka enggak suatu yang asli atau yang kelihatan mirip tapi enggak asli? Yang asli ya. Ya banyak sekarang kan produk-produk itu yang sepertinya mirip ya, kayak sepatu aja. Saya juga suka sepatu. Tapi harganya kan kalau yang asli itu mahal. Ya banyak orang memilih yang kayaknya mirip, modelnya mirip. Tapi ternyata itu enggak asli. Nah, sama halnya kita. Gereja juga enggak boleh begitu. Gereja mungkin banyak yang kita saksikan, wah kelihatannya kita aktif rutinitas di hari Minggu, di hari Jumat family cell aktif. Tapi belum tentu dia menjadi gereja. Ya, dia masih mungkin palsu gerejanya ya. Sama halnya ini kita ada pecahan uang ya. Bapak Ibu bisa saksikan, siapa yang mau bisa bergerak ke depan dan ambil uangnya. Banyak banget ya. Uangnya banyak banget. Silakan. Siapa yang mau tertarik dengan uangnya bisa maju ke depan. Ya, silakan yang tertarik, Pastor. Ya, mau naik Pastor? Boleh? Oke, silakan Pastor. Tepuk tangan dong buat Pastor Stephen. Wah, hamba Tuhan masih duit juga butuh ya? Oh, tawarin. Ambil salah satu aja Pastor, ini banyakan duitnya, kebanyakan ya. Silakan Pastor. Oke, yang ayo Pastor, nggak boleh diintip-intip dong Pastor. Ambil langsung salah satu dengan cepat. Ambil Pastor. Oke, kenapa Pastor bisa pilih yang itu Pastor? Ini uangnya banyak loh, ini ada yang 100.000. Oh ini palsu? Ini menipu pendeta ini Pak. Oke, yang asli. Kenapa bisa asli? Bisa tahu Pastor? Oke, jadi berarti artinya Pastor sering pegang yang asli. Ya, sehingga bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Begitu lihat tadi, kayaknya dari luar kayaknya ini 100.000, padahal palsu. Pastor ambil yang asli 20.000. Oke, silakan tepuk tangan buat Pastor. Enggak diminta, langsung diambil. Tepuk tangan buat Pastor Stephen. Jadi artinya kelihatan ini serupa, mirip ya. Tadi ada beberapa juga dari CS saya kerjain, mau enggak gitu. Ah, luar biasa Pak, baik banget gitu. Diambil 100.000 padahal enggak, itu palsu. Oh palsu, kelihatan asli loh Pak. Iya. Asli, kelihatannya aja asli, ya tapi palsu. Sama seperti itu, gereja kelihatannya dia aktif berjemaat gitu ya, tapi belum jadi gereja, hanya mirip-mirip. Nah, makanya Tuhan mau kita harus menjadi gereja yang asli. Katakan sama-sama, gereja yang asli atau gereja yang sejati, true church. Ya, saya kembali jelaskan bahwa visi gereja kita adalah menjadikan jemaat yang kuat, sehingga alam maut tidak dapat menguasai. Bapak Ibu ada di tempat ini, dijadikan menjadi jemaat yang kuat, ya supaya alam maut tidak dapat menguasainya. Gereja kita sepakat bahwa kita dan Bapak Ibu semuanya itu adalah gereja. Ya dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Dalam terjemahan yang lain, versi yang mudah dibaca, jemaat dikatakan gereja. Aku berkata kepadamu sekarang, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan kuasa maut tidak akan dapat mengalahkan gerejaku. Jadi jemaat ini
katakan adalah kita gereja kita adalah jemaat. Bapak Ibu dan Saudara adalah gereja, amin. Dalam bahasa Yunani juga dikatakan bahwa gereja itu adalah eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang di sini umat punyaan Tuhan yang dipilih Tuhan? Amin. Semua percaya, yang lain gak dipilih? Ragu-ragu, dipilih gak ya? Enggak deh kayaknya. Iya gitu. Bingung antara dia dipilih atau enggak, berarti belum yakin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita gereja, Tuhan mau kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Amin. Tapi bagaimana kita bisa memberitakan perbuatannya Dia yang besar kalau kita gerejanya gereja yang palsu. Ya kehidupan kita enggak asli, murni di hadapan Tuhan. Pakai topeng gereja, ya masih kompromi dunia iya. Kalau minggu ke gereja oke. Ya kalau Senin mulai lagi kompromi. Itu pakai topeng, enggak asli di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi gereja yang sesungguhnya, yang sejati. Sebab apa? Tuhan mau kita memberitakan hal yang besar. Dulu kita hamba kegelapan. Tapi oleh karena Yesus sudah memerdekakan kita, kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Supaya Tuhan mau kita beritakan hal-hal yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Kita mau belajar dari jemaat mula-mula bagaimana gereja ini menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang jadi berkat banyak orang, bahkan jumlah mereka semakin bertambah. Nah, karena apa? Keasliannya sebagai gereja dibuktikan di situ. Kita membaca sama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Banyak atau sedikit? Ya kurang lebih seperti kita ya Bapak Ibu. Amin dong. Gitu. Ya enggak yakin kayaknya. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah, luar biasa ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada yang di antara kita seperti itu? Yang sampai harus jual hartanya untuk kebutuhan orang masing-masing ya, untuk bantu orang. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat terakhir, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan banyak orang diselamatkan. Wow, luar biasa. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung jadi seperti itu. Makanya butuh proses. Tuhan mau jadilah gereja yang asli. Sama seperti jemaat mula-mula katakan. Ada 4 poin yang kita bisa pelajari bersama di dalam bagaimana kehidupan kita menjadi gereja yang sejati. Yang pertama, saya catat begini. Saya rangkumkan yang pertama adalah kehidupannya dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jemaat itu, kita itu kehidupannya harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa yang percaya kehidupannya kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan karena hikmat manusia. Ya, kalau kita mengaku kita ini gereja yang sejati, harusnya kehidupan kita dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan karena hikmat orang lain mungkin sakit, ikut dukun sana. Padahal seorang percaya. Ada orang pintar di sana bisa nyembuhin lo. Wah, dengan doa juga. Ya, ada yang percaya langsung pergi. Padahal dia udah tahu kehidupannya harusnya dibangun atas kebenaran firman Tuhan. Tapi masih percaya opo-opo ya. Ada jemaat tempat ini masih pegang opo-opo? Tidak ada ya. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Inti yang utama adalah kita menjadi gereja sejati, kehidupan kita harus dibangun atas kebenaran firman Tuhan. Kalau sakit yang ada apa? Kita percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan. Ya, Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Wah, berpuluh tahun kayaknya nggak bisa sembuh sih mas. Kita percaya mujizat Tuhan tetap terjadi dari dulu sekarang sampai selamanya.
Tapi terkadang kita udah mulai goyah, duh kayaknya gak sabar. Kita udah capek kehidupan begini. Kita mulai ambil jalan pintas. Ya mulai ambil jalan sendiri, hikmat manusia. Tuhan gak berkenan itu. Ya dalam ayatnya 42 tadi katakan, kehidupan mereka dibangun atas dasar kebenaran. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Yang diajarkan rasul-rasul adalah firman Tuhan. Yang menguatkan mereka, supaya mereka menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Sama kehidupan Bapak Ibu sekarang. Kalau Bapak Ibu mau jadi jemaat yang kuat, amin. Harus kehidupannya dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan lagi percaya backingan orang. Ya, kalau kita mau diberkati, kita mesti datang kemana? Kok di Manado, Pap? Ada yang percaya ke Pinabetengan, berdoa sama nenek moyang kita yang sudah meninggal. Ada yang begitu. Ada. Sampai keluarga kemarin telepon, Nang, bapakmu sudah 100 tahun gitu. 100 tahun, 100 hari meninggal. 100 tahun. 100 hari meninggal, terus kenapa? Gitu. Kita enggak kumpul orang terus doa terus bikin ini apa namanya? Datang ke kubur. Terus gimana? Kita orang percaya, Bu, saya bilang. Orang percaya, kita perlu boleh doakan atau mau kumpul untuk dalam rangka untuk kita doa sama-sama untuk orang yang hidup, saya bilang. Tapi kita enggak fokusnya untuk doain orang mati. Dan kita udah enggak ada hubungannya lagi sama Bapak. Saya bilang 100 tahun peringati, is okay. Tapi intinya 100 hari, maaf ya, 100 tahun. 100 hari peringati oke. Tapi bukan itu tujuannya, kita orang percaya. Enggak lagi percaya dengan dongeng-dongeng yang seperti itu. Amin enggak? Amin enggak? Banyak yang seperti itu, hanya percaya dongeng-dongeng belaka. Kalau misalnya keluar, kalau bunyi cicak enggak keluar. Ada katanya orang Manado masih percaya itu. Kita rumah banyak cicak. Setiap kali mau keluar enggak boleh, ya berarti enggak ke gereja-gereja berarti. Karena cicak di rumah banyak banget istri. Ini bunyi-bunyi terus ya. Kalau kita percaya begitu, ada apa lagi ya ini ya? Apa lagi ini? Enggak boleh ya keluar rumah gitu. Nah kita apa yang kita bangun karena apa? Kehidupan kita dibangun atas dasar harusnya kebenaran firman Tuhan. Jangan tahayul-tahayul. Amin. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Kayaknya mulai menyinggung-menyinggung ya hal begitu ya. Gereja yang dibangun atas kebenaran firman Tuhan, dia harusnya percaya bahwa Yesus sumber dalam segala kehidupan mereka. Ada yang kalau misalnya mau cari buka usaha, yang diundang bukannya pendeta untuk doain ya, atau nyampaikan firman Tuhan untuk berikan kekuatan, tapi yang diundang siapa? Biasanya kalau buka usaha, yang diundang orang-orang pintar. Ya, orang pintar untuk doain ya, kasih doa-doa di tempat-tempat tertentu sambil dikasih bunga atau apa. Dulu di Jawa saya begitu, ada yang begitu. Kita pernah liburan di satu daerah yang tempatnya itu memang seperti itu, kasih bunga di mana-mana ya. Ya bentuk penghormatan dia terhadap dewa. Kalau kita orang percaya, kita udah gak percaya lagi tentang itu. Karena apa? Kita tahu bahwa sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Yang bagian kedua dari poin yang pertama. Kita harus kuat di dalam pengajaran. Sehingga tidak mudah diobang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Orang-orang yang jemaat kita mau jadi gereja yang kuat, harusnya kuat juga dalam pengajaran. Karena kami dapati kemarin juga kita juga kumpul karena dipercayakan banyak hal dan boleh ikut diklat sama pendeta kemarin, ternyata bahas tentang doktrin. Karena banyak sekali di Manado juga pengajaran-pengajaran yang sudah melenceng. Sepertinya Kristen, ya gereja-gereja ini mengajarkan firman, tapi ternyata ada diselipin pengajaran-pengajaran yang melenceng. Ya itu berbahaya sekali. Makanya kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, bersyukur kita mengajarkan sebuah pengajaran yang kuat. Sehingga Bapak Ibu gak bisa diobang-ambingkan. Ya, firman Tuhan itu 1 kali 1. Gak boleh sepertinya, wah ini boleh nih area ini. Kak, kan ini boleh kompromi dikit-dikit. Kita kan masih di dunia. Ya, biasanya anak muda, halo anak muda. Ada yang merasa bahwa kita anak muda masa gak bisa gaul Kak. Masih boleh lah, tipis-tipis lah kompromi. Saya bilang kalau dosa ya dosa. Tapi terserah kamu lakukan atau enggak. Tapi kalau menurut saya itu dosa. Gak boleh. Firman Tuhan itu 1 kali 1. Ya gak boleh dikompromikan. Amin. Karena apa? Kita mau Bapak Ibu semuanya kuat di dalam pengajaran. Kita mau baca dalam Efesus 4.
Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada yang merasa di sana, kayak sana lebih bagus khotbahnya gitu ya. Wah luar biasa. Karena apa? Dia cari yang memenuhi kebutuhannya. Enggak sampai menyentuh roh. Kalau disinggung sedikit, aduh ini gereja ini so menyinggung lagi Pak kita. Udah so pindah lagi. Cari pengajaran yang sesuai dengan kemauannya. Yang memenuhi kebutuhannya. Dia mau dengar yang tentang berkat-berkat saja. Ada yang seperti itu. Aduh orang usaha lagi seperti ini sepi ngajarinya tentang gereja yang kuat. Yang berkat dong 7 langkah untuk diberkati gitu. Gitu yang keren harusnya. Ini gereja-gereja kuat apa sih ini? Gitu. Berarti dia belum mau diajarkan di dalam pengajaran yang benar. Nah bersyukur Bapak Ibu ada di tempat ini kita diajarin kalau orang yang baru datang Bapak Ibu yang baru kenal gereja kita harus ngikutin dulu new life, hidup baru dalam Tuhan. Terus apalagi enggak langsung melayani tiba-tiba enggak. Wah pengennya kan datang pengen langsung melayani enggak, harus ikut new life dulu sekalipun saya pendeta. Ikut new life dulu, habis itu apa ikut kelas grow lagi 101 6 materi. Dulu kita 11 materi 101. Sekarang dipersingkat lagi 6 materi itu aja sedikit, makin sedikit. Kemarin yang daftar itu banyak, tapi akhirnya tersaring tinggal 6 orang. Memang begitu sih tiap tahun. Enggak heran, karena apa? Karena mulai kesini kayaknya, aduh ini ngapain sih orang tujuannya saya mau melayani, masa dipersulit? Enggak. Kita mau Bapak Ibu kuat di dalam pengajaran. Jangan sampai apa yang kita ajarkan melenceng. Bapak Ibu ajarkan melenceng. Terus 102 8 materi. Kalau digabung 101 6, 102 8 materi. 14 minggu. 14 materi. Padahal so pendeta. Waduh kenapa ya saya ikut lagi. So ada semua. Enggak. Karena Bapak Ibu lagi belajar sesuatu tentang pengajaran di tempat ini. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang tetap aktif dalam grow. Belum lagi langsung melayani. Kemarin beberapa ada yang saya tawarin, Pak, kayaknya bisa melayani ya nanti setelah ikut kelas ministry. Enggak, saya mau tuntasin aja dulu semuanya. Wow. Itu karena apa? Tahu bahwa dia mau kuat di dalam pengajarannya. Amin. Ya supaya kita enggak diombang-ambingkan. Ada yang dengar sana di YouTube kan kita bisa cari banyak hal tentang pengajaran. Apa sih ini, tentang ini, kita tinggal klik, ketemu. Tapi hati-hati, apakah kehidupannya itu sudah jadi berkat enggak orang nyampaikan? Ataukah itu pengajarannya jangan melenceng enggak? Tadi di pagi saya sampaikan, kelihatannya kita lurus ya, tapi ini agak ke sini nih. Padahal tujuan saya di sana. Apakah bisa nyampe di tujuan? Enggak akan bisa sampai. Kelihatannya mirip-mirip. Tapi kalau itu bukan kebenaran firman Tuhan, pasti akan bisa menyesatkan kita. Amin. Jadi hati-hati tentang pengajaran. Jadi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, siap ya untuk diajar. Amin. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Jangan lari-lari. Ya jangan lari-lari ya. Kayaknya aduh males kayaknya 14 minggu ketemu lagi. Habis itu kelas ministry, membership class ya. Sebelum New Life tadi ada setelah membership class, grow setelah itu ministry class. Kalau mau jadi FCL ikut grow 103. Ikut lagi pelatihan-pelatihan, seminar-seminar yang ada. Aduh capek ya melayani aja susah banget di Gilgal. Ada yang bilang lebih gampang masuk surga daripada melayani di Gilgal. Luar biasa ya memang. Tapi Tuhan mau bahwa kita kuat dulu dalam pengajarannya supaya enggak diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia. Amin. Yang kedua, poin yang kedua saya simpulkan kehidupan mereka adalah bersekutu dan berdoa. Apakah kita ketemu sesama satu gereja di dalam family cell, dalam setiap pertemuan, apakah yang kita sampaikan, apakah kita lakukan adalah bersekutu dan berdoa? Atau lebih banyak, kayaknya nih kita kumpul-kumpul, gimana kalau kita bikin arisan aja ya? Mantap nih 12 orang, kita arisan aja kayaknya oke nih. Gitu. Enggak boleh. Yang dilakukan adalah bersekutu dan berdoa. Lakukan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya kalau lagi jemaatnya ada anggotanya yang lagi sedih, mungkin lagi membutuhkan topangan doa, ayo berdoa sama-sama. Itu fungsinya. Untuk datang bersekutu dan berdoa. Ayat 42 dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, tapi yang kita ingat apa memecahkan rotinya? Kumpul-kumpul makannya doang. Enggak dilihat tujuannya di situ adalah berdoa. Untuk saling menguatkan. Kalau ujung-ujungnya nanti di akhirnya ada makanan keluarga siapin ya puji Tuhan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena bukan itu yang kita bangun. Bukan tentang memecahkan rotinya.
atau makan-makannya, tapi bersekutu dan berdoanya yang kita utamakan. Kemarin ada beberapa yang FCL telepon tanya atau kita ketemu pada ngobrol, Mas gimana ya kalau kita mau persatukan mereka di dalam family cell, karena kita rindu mereka bisa bersatu, kita bisa kuat. Saya bilang bangun aja seperti yang kita bangun dulu. Apa Mas? Berdoa sama-sama. Ajak ketemu, berdoa, fellowship. Ya, karena apa yang bisa menguatkan kita hanya itu. Ya, firman Tuhan katakan, bahkan Tuhan juga sampaikan, kalau kita kuat di dalam alam roh, maka kita bisa menang juga di alam jasmani. Amin. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah kehidupan rohani kita, manusia rohani kita. Nah kebanyakan orang fokusnya di hal yang jasmaninya, yang kelihatannya. Nah itu yang di luar semuanya bisa dipermak, supaya kelihatan, wih Mas Danang kayaknya keren. Dari luarnya misalnya, dipermuai dengan wih jasnya mantep, bagus, pinjam, tadi salah kostum. Pinjam tadi salah kostum, karena berpikir boleh gitu ya. Karena kan masih berpikir, boleh gak ini pastor? Setelah dilihat-lihat kayaknya gak cocok. Ya aduh gak bawa persediaan, ya terpaksa pinjam. Pinjamnya kemana? Ya pastor yang kasih masukan. Jadi pastor pinjam dulu ya gitu. Untung pastor baik, jadi boleh. Ya, tujuan fokusnya adalah untuk bersekutu dan berdoa. Nah kebanyakan kita gereja kalau kumpul curhat. Tentang kepahitan ya, aduh masalah terus, kita pahit dengan pap. Duh kenapa sih dia bisa begitu hamba Tuhan misalnya. Kecewa dengan Mas Danang, aduh gak salaman gak lihat muka. Ada, kadang kan udah jemaat mulai banyak, kadang sama, oh iya, nah, ada yang gak lihat mukanya tersinggung. Akhirnya harus pemberesan lagi, aduh hal yang begitu bisa capek. Makanya kalau kita sama-sama ngerti, yuk bahwa tujuannya kita itu di gereja itu apa sih? Menjadi gereja apa sih? Ya kita bersekutu dan berdoa, amin. Jangan hanya isinya curhat melulu tentang masalah terus nggak akan ada habisnya. Lebih bagus kita ceritakan kebaikan Tuhan, amin. Gereja sejati itu tidak bisa diruntuhkan, tetapi bisa dicemarkan. Wow, karena apa yang kita bangun tadi atas dasarnya kebenaran firman Tuhan tentang Kristus dasarnya. Sehingga tidak bisa diruntuhkan, tapi bisa dicemarkan. Melalui apa? Melalui tadi, ada orang-orang yang menyelipkan pengajaran-pengajaran tidak baik. Ada gosip, isinya gosip terus ceritain orang. Itu dicemarkan. Oh kamu dikatain begini loh sama si A. Ah iya. Wah gitu ya, semakin ini panas, membara. Nah itu dicemarkan, tapi gak bisa diruntuhkan. Bisa dicemarkan melalui hal seperti itu. Fitnah, ya, menyebarkan kebohongan, menyebarkan hal tidak baik. Nah itu gereja gak bisa diruntuhkan, tapi dicemarkan lewat seperti itu. Apakah Bapak Ibu mau menjadi gereja yang kuat? Jangan mau dicemarkan. Ya, tetaplah teguh untuk kita tetap menjadi gereja yang sejati. Gereja sejati harusnya lebih banyak apa? Fellowship bukan gosip. Ya. Fellowship yang dibuat. Ya kita kumpul berdoa kayak tadi ya, kumpul. Misalnya kita bikin sasaran apa kalau ketemu. Jangan hanya kumpul-kumpul doang. Akhirnya bosen gak ada tujuan. Makanya fellowship yang diutamakan adalah apa yang kita bisa capai ya. Menjadi gereja yang kuat. Siapa yang kita bisa menangkan ya. Siapa yang kita bisa jangkau ya. Supaya kita menjadi gereja-gereja yang kuat. Gereja yang sesungguhnya, yang sejati. Amin. Yang ketiga, kita belajar, saya dapati kehidupan mereka itu kehidupannya saling berbagi. Katakan kanan kiri, saling berbagi. Ya, kayaknya cuma sedikit yang mau berbagi. Enggak apa-apa, lagi belajar sama-sama. Dari ayat 44 sampai 46 kita baca sama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Luar biasa. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Mereka berbagi, bahkan ada menjual harta miliknya untuk menolong orang lain yang memerlukan. Bapak Ibu ingat waktu COVID berapa tahun yang lalu, kita gereja sampai harus buka rekening khusus bagi jemaat yang membutuhkan, siapa yang pengen rindu memberkati, bisa mentransfernya ke situ dan kita bisa salurkan. Itu bentuk kita berbagi. Di dalam family cell misalnya contohnya. Kalau kita mau kehidupan kita berbagi, harusnya kita sedih.
lihat ada anggota sel kita perlu ditolong tapi nggak ada yang nolong. Aduh biarin aja, itu memang akibat dia nggak bisa memanage. Misalnya kalau dalam keuangan, ya memang begitu, itu taburan yang dia sedang tabur sakitnya. Ya akibat dia kehidupannya lalai. Bukannya untuk didoakan, diberikan kekuatan, ya tapi justru isinya malah menghakimi. Enggak berbagi tapi justru hanya mengambil. Wah, apa yang kita bisa ambil ya dari jemaat ini? Dari dia ya, apa ya? Nah itu kehidupan berbagi yang begitu salah. Banyaknya fokusnya adalah tentang dirinya. Selfish. Ya, bukan lagi selfless. Ya, tanpa pamrih, kehidupan yang mementingkan orang lain itu selfless, enggak lagi tentang dirinya, tapi tentang orang lain. Nah, ini kalau kita mau jadi gereja-gereja yang sejati, yang sesungguhnya harus menjadi gereja yang mau berbagi. Enggak lagi fokusnya untuk kepentingan kita, tapi untuk orang lain. Apa yang kita bisa bantu ya. Ada yang kesulitan ke gereja, kemarin ada beberapa yang juga kesulitan datang ke gereja, gerakin aja. Kalau misalnya dia butuh bensin, atau misalnya dia lagi butuh untuk disupport tentang apa, ayo sama-sama kita berbagi. Karena kita jadi gereja harus berbagi. Memberilah dengan tulus, bukan karena timbal balik. Kita mau memberi kalau dia bisa berikan sesuatu ke kita. Nah itu motivasi yang salah. Tuhan gak mau seperti itu. Ada yang rasanya tuh kayaknya kalau memberi itu susah banget. Ya, kalau mau memberi berbagi itu susah banget. Kongsududu, kalau Pap sampaikan. Kongsudu pahit-pahit gitu ya. Kalau memberi, tapi kalau menerima, wah suka banget. Tapi kalau suruh untuk berbagi, tolong yuk ke sana. Yuk tolong berbagi ke sana yuk, susah banget. Itu sampai menghematnya luar biasa, katanya keuangan kita kurang, gak cukup. Selalu gak cukup. Kita lihat gak pernah dia memberi, gak pernah dia menolong orang lain. Kurang dia minta-minta terus, ditolong. Nah ada orang yang sampai menghematnya luar biasa, dikatakan Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada gak seperti itu? Ada. Saya menemukan juga. Ada yang orang jor-joran kalau memberi ya, aduh pokoknya dia harus kasih aja. Saya melihat, bahkan saya merasakan. Kalau memberi orang gak hitung-hitungan. Tapi gak pernah kekurangan. Bahkan melimpah terus diberkati Tuhan. Tapi ada yang menghemat luar biasa, firman Tuhan katakan, duh gak keluar sepeser pun kalau bantu orang. Enggak, biar Jo, nanti orang lain bagian. So, sampai begitu, itu rasa kekurangan terus. Karena apa? Amsal so tulis itu. Ada yang menghemat luar biasa namun terus rasa kekurangan. Kurang aja. Amin. Siap menjadi jemaat yang siap berbagi? Mana tangan-tangannya mau lihat. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, kita mau belajar apapun yang terakhir. Disukai banyak orang. Wow, luar biasa, jemaat ini disukai banyak orang. Kita juga bisa disukai banyak orang. Melalui apa? Perbuatan yang kita lakukan tadi. Ya, melalui kita suka memberi, berbagi, fokus kita kumpul apa? Untuk berdoa, mendoakan mereka. Sehingga itu membuat mereka bisa disukai banyak orang. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mau gereja kita bertumbuh secara kuantitas, secara kualitas sudah oke, tapi mau bertambah jiwa, ayo lakukan hal yang luar biasa tadi. Amin. Karena apa? Jiwa Tuhan yang tambahkan kok. Kita nggak usah perlu cari-cari, ayo ke Gilgal gitu. Kayak calo. Enggak perlu. Lakukan aja bagian kita apa. Jadi jemaat tadi bisa berbagi, saling menolong dengan tulus, tanpa pamrih, selfless, enggak selfish. Maka Tuhan akan tambahkan jiwa untuk datang pada Tuhan di tempat ini. Amin. Makanya kami rindu Bapak Ibu bisa bergabung di dalam family cell. Karena waktu saya bisa mulai seperti ini, mulai bisa belajar untuk berdiri di depan, terus mulai bisa menginjil, menceritakan kebaikan Tuhan, supaya orang percaya sama Tuhan. Itu saya belajarnya dari family cell, diajarin. Kamu sih datang begini, kamu sih doain. Dulu kalau mau doain orang sakit, takut. Bahkan pernah doain malah meninggal. Pernah kunjungan sama siapa, besoknya meninggal. Aduh rasa bersalah sudah, jangan kita. Nanti kira ini doa khusus untuk pencabutan nyawa ini. Enggak, rasa takut begitu. Itu diajarin enggak apa-apa itu kamu terintimidasi enggak ya, memang semua kedaulatan Tuhan. Datang lagi doa gitu.
Itu diajarin di family cell sampai akhirnya tempat ini masih belajar terus, belum sempurna. Tapi melalui family cell semuanya bisa diajarkan, dimuridkan. Sehingga kita bisa disukai banyak orang. Amin. Bapak Ibu mau bergabung dengan family cell? Silakan bergabung. Nanti ada pengumuman tadi ya bisa sampaikan untuk bisa gabung di family cell, hubungi nomor yang tertera tadi di layar. Ya. Pertanyaannya apakah kita sudah menjadi gereja yang disukai banyak orang? Sehingga orang datang pada Tuhan, atau justru malah kita dimusuhin banyak orang. Ketika Mas Danang datang ke sana, nggak jadi berkat tapi malah jadi batu sandungan. Nah itu nggak disukai banyak orang, gimana bisa jadi seperti itu? Mulailah berusaha untuk kita disukai banyak orang. Jadilah peacemaker gitu ya, jangan jadi troublemaker. Kalau ada si A ini datang ke situ, wah jadi ribut malah jadi berantem, nggak jadi pembawa damai tapi jadi bawa keributan. Gimana bisa jadi disukai banyak orang? Gimana Tuhan Yesus bisa dimuliakan kalau kehidupan kita seperti itu. Menjadi batu sandungan. Anak-anak muda mulailah jadi berkat di kampus, di sekolah, di kos, dimanapun. Jangan kita justru malah kompromi. Orang lain melihat kayaknya dia rajin melayani tapi kok omongannya begitu ya, kasar gitu. Melawan sama orang tua. Nah itu gak bisa disukai banyak orang. Amin. Penutup dari saya. Gereja itu adalah keluarga Allah, amin. Kita semua di sini keluarga, namanya keluarga. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita, selesaikan seperti keluarga. Ya namanya keluarga, manusia menajamkan sesamanya, benar. Jadi kalau keluarga bermasalah, anaknya lagi bermasalah dengan papanya, nggak mungkin dia keluarin kakak kan, enggak. Ya kita secara damai, kita ngomong, komunikasi dengan baik. Kayaknya kata-kata kamu tadi menyinggung deh, saya kurang suka, sampaikan. Nah itu namanya keluarga. Gereja adalah keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena hikmat manusia, kita ada di tempat ini, gereja ini ada, itu juga landasannya oleh karena Kristus. Ya. Dan berhentilah pergi ke gereja, oh salah, ada tanda komanya dikit, kenapa berhenti gereja? Berhentilah pergi ke gereja di mana-mana. Artinya banyak kita menjadi gereja, cari gereja yang sempurna. Wah pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Wah di Gilgal terlalu keras, kita pindah di gereja si A. Supaya itu beritanya, khotbahnya tentang berkat. Wah pendetanya bisa seperti ini. Ya, pindah lagi gereja lagi, kalau tersinggung pindah lagi. Itu yang dimaksud berhentilah pergi ke gereja di mana-mana. Ya, atau bicara tentang jemaat kupu-kupu. Pindah kemana-mana, cari yang sempurna, gak akan bisa temukan. Ya, selama itu kebenaran sampaikan, mulailah menjadi gereja di suatu tempat. Artinya apa? Di kampus kita jadi gereja, jadi berkat. Di keluarga kita jadi gereja, jadi berkat banyak orang. Bagi istri, anak kita, suami kita. Di tempat, di kantor, kita gak kompromi dengan dosa, kita jadi gereja. Itulah gereja sejati, gereja sesungguhnya. Berhentilah pergi ke gereja di mana-mana dan mulailah menjadi gereja di suatu tempat. Putuskan Bapak Ibu kalau ada tempat ini, jadilah gereja sesungguhnya. Bukan hanya sebagai organisasi, ya itu perlu. Tapi yang dimaksudkan haruslah menjadi gereja yang sesungguhnya. Gereja yang mau terlibat aktif, gereja yang disukai banyak orang, gereja yang punya tutur kata yang bagus, gereja yang mensupport orang lain ketika lagi lemah, bukan justru dikutuk atau disumpah-sumpahin, enggak gitu. Gimana kita bisa ditambahkan jiwa? Bisa banyak orang percaya sama Yesus kalau kehidupan kita aja jadi batu sandungan. Kita kalau hari Minggu jadi berkat, hari Senin sampai Sabtu jadi batu sandungan. Oleh karena kehidupan kita. Saya juga masih belajar. Mungkin dari Bapak Ibu juga pernah jumpain saya mungkin di luar sana, Mas Danang. Ya kalau saya punya satu kelemahan yang saya masih bergumul sekarang, saya ceritakan Bapak Ibu. Saya di jalan, itu saya tuh orangnya suka cepat. Ya cepat suka sampai gitu, bukan yang lihat kanan kiri, ya berkendara, wah asik ya anginnya sepoi-sepoi, enggak. Saya pengen suka cepat, cuma terkadang suka laju gitu ya, sampai kecepatannya terlalu maksimal. Enggak. Jadi kalau pas sepi begitu saya pengen cepat gitu, apalagi kalau kita pulang tengah malam. Nah mungkin pernah jumpain, kemarin ada yang berpesan, saya berpikir dia pernah ketemu saya pas lagi ngebut kayaknya. Mas jangan ngebut-ngebut ya. Saya langsung kepikir, aduh jangan-jangan saya pas ketemu di jalan saya lagi ngebut nih. Nah saya belajar,
saya masih belajar. Lewat itu saya langsung Tuhan ngomong, itu no, jangan ngebut. Ya jangan ngebut. Ya karena saya masih belajar, saya juga masih manusia. Sampai sekarang saya masih akan terus belajar supaya nggak ngebut. Makanya kalau ketemu sampaikan, Mas saya lihat saya foto ngebut tadi. Tapi kalau untuk aturan kita tetap patuhi harus. Ya itu yang pergumulan saya. Itu seperti Paulus bilang, duri dalam daging. Rasanya gimana gitu. Rasanya kalau sepi pengennya langsung cepat gitu. Ya. Tapi pagi ini, siang hari ini kita mau belajar sama-sama supaya kita menjadi gereja yang kuat apa? Gereja yang sejati. Kita harus kehidupan kita berlandaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Kristus, bukan karena hikmat manusia. Kita sudah menjadi jemaat yang dewasa, gak lagi diombang-ambingkan rupa-rupa manusia. Tapi mulailah kita menjadi gereja yang punya pengajaran yang kuat. Sehingga orang bilang sana sini, kita tetap mau fokus sama Tuhan. Amin, jadilah gereja yang mau berbagi, gak fokus tentang diri kita, tapi apa yang kita bisa buat untuk orang lain. Dan kita percaya, maka Tuhan akan tambahkan jiwa bagi setiap kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu Tuhan. Setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu untuk bisa menjadi gereja yang kuat. Harus menjadi gereja yang sejati. Gereja yang apa adanya di hadapan Tuhan. Gereja yang mau berbagi. Gereja yang bisa menolong orang lain. Bahkan gereja yang berlandaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan karena hikmat manusia. Kami mau rindukan gereja di tempat ini, jemaat tempat ini menjadi gereja yang dewasa. Yang tidak lagi diombang-ambingkan oleh angin pengajaran Tuhan. Tapi hanya fokusnya sama kebenaran firman Tuhan. Buat kami kuat Tuhan. Buat kami tetap terus dewasa. Sehingga kami percaya ketika ada nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Maka Tuhan tambahkan jiwa bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa biar jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang kuat. Sehingga maut tidak dapat menguasainya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang cinta Yesus sama-sama katakan. Amin. Segala
kemuliaan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya hari ini kami belajar sesuatu. Lewat kebenaran firman Tuhan, kami terus diajarkan untuk menjadi gereja-gereja yang sejati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami terus menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Danang Sabto Nugroho. Kami percaya pemakaian Tuhan juga semakin luar biasa dalam hidupnya. Istri, keluarganya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Dia memberkati pelayananmu. Dia memberkati semua yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dia menyertaimu dengan sempurna keluar masukmu dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.